Air. Kekuatan dorong air tentu Anda semua pernah merasakannya. Tapi jika kekuatannya ribuan kali lipat membawa dan mengombang-ambing Anda, apa yang akan terjadi? Apa yang Anda rasakan? Itulah yang Syarifah alami. Dia terombang-ambing di dahsyatnya ombak tsunami. Pasti Anda mengira dia akan tewas seketika. Ternyata tidak. Syarifah diselamatkan oleh sesuatu yang tidak diterima oleh akal sehat manusia. Dan inilah dia kisahnya. Aceh atau yang dikenal dengan Nagari Aceh Darussalam merupakan provinsi yang terletak di ujung barat Indonesia. Provinsi ini disebut juga dengan istilah Serambi Mekah karena penduduknya yang mayoritas Muslim. Aktivitas keagamaan begitu terasa di provinsi ini. Namun aktivitas agama dan kentalnya kehidupan religius di provinsi ini mendapat ujian dari Yang Maha Kuasa. Syarifah, gadis Aceh berusia 21 tahun. Sejak bapaknya meninggal dunia, dia menjadi tulang punggung keluarganya. Kegiatan sehari-harinya berdagang di pasar sambil merawat ibunya yang sudah tua. Saya sudah cukup lama kenal Syarifah. Syarifah tetangga saya, ya udah sejak dia lahir lah. Bapaknya sudah lama meninggal, jadi dia tinggal sama ibunya. Syarifah ini kalau dilihat-lihat anaknya baik. Baik, santun, agamanya kuat. Sama ibunya pengabdian, sangat pengabdian kali sama ibu. Habis sholat subuh, saya selalu siapin makan buat mama. Dia maunya bubur, nggak mau yang lain. Itu pun saya yang bikin. Aduh. Pas saya lari ke kamar, mama udah jatuh di lantai. Ibu, Syarifah begitu panik karena mendengar suara gaduh dari kamar ibunya dan melihat ibunya terjatuh dari tempat tidur. ibu mau ngapain lagi sih, Bu? Apakah ini sebuah isyarat dari Tuhan? Ibu, 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 ayo, Bu. Ibu keluar, Bu. Ayo, Bu.
Kau terlepaslah tangan mama. Gelombang tsunami terus menghantam apa saja yang ada di hadapannya. Pas di luar gempa ada, tapi tiba-tiba saya sudah berusaha memegang tangan mama, tapi gelombangnya tinggi kali, nggak sempat. Saya pegang tangan mama. Saya terlepaslah tangan mama. Kami pun berpisah. Tapi tiba-tiba kok aneh. Saya menyapa. Saya berdoa. Saya lihat air laut sudah setinggi rumah. Saya menemukan yang listrik. Saya peluk yang listrik kuat-kuat sampai airnya turun. Saya bersyukur kali bisa selamat dari musibah ini. Meski saya sedih, mama saya sampai sekarang belum ditemukan mayatnya. Nasib manusia memang tak pernah bisa direkayasa. Setiap kejadian yang dialami oleh manusia adalah kehendak yang maha. Soal selamatnya Syarifah itu memang suatu kejadian yang langka saya pikir. Karena di antara sekian banyak yang kena tsunami, salah satu yang selamat Syarifah. Sementara ibunya sampai sekarang kita tidak tahu entah di mana mayatnya. Apakah masih bisa ditemukan atau enggak. Saya pikir apa yang Syarifah ceritakan tentang dia bisa merasa berjalan di tengah-tengah air, kemudian dia bisa selamat, kakinya menapak di atas tanah, mungkin itu merupakan mukjizat dari Allah. Karena itu imbalan atas sifat tingkah laku dan perbuatan Syarifah selama ini yang berbakti, mengabdi kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Itulah bapaknya.
Ibu, ibu, ibu. Kak Syarifah itu orangnya baik, pengertian, sayang sama aku, apalagi sama mamanya. Kak Rifah tuh sayang banget sama mamanya. Kalau menurut saya, Syarifah diselamatkan oleh sebuah keajaiban itu wajar. Karena Syarifah tuh anak yang sangat soleh dan berbakti kepada mamanya. Satu kisah yang bisa memberikan pelajaran bagi kita semua. Kisah apa lagi selanjutnya? Tetaplah di program ini. Nih, hati akang yang mana? Tasikmalaya yang mempunyai daerah pegunungan yang indah, suasana alam yang rindang, dengan aktivitas warganya yang sebagian besar menjadi pedagang dan petani perkebunan. Abdi bersyukur ka Maha Agung, tos lami berumah tangga baru dikarunia putra. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Lilis dan ibunya begitu kaget dan heran mendengar suara Suhendi sedikit keras dan emosi pada saat itu. Ada apakah di balik kejadian ini? Ini Kang, kopinya diminum. Abdi terterang waktu itu kunaon sangat emosi sekali. Apakah ini suatu pertanda bakal kena musibah anu dahsyat sekali? Kok dibuang Kang? Kopinya panas ya? Ya, nih hati akang yang panas. Kunaon tuh Kang? Kok panas Kang? Emangnya ada apa? Kamu kan tahu, akang ini darah tinggi. Masa dikasih kopi rasa asin begini? Maafin Lilis Kang. Lilis nggak tahu, nggak sengaja tadi. Alah, kamu gak usah pura-pura. Maafin Lilis Kang. Ini mah Kang Endi marah-marah mulu dari tadi. Masa akang dikasih kopi rasa asin begini? Nggak sengaja, Mak. Sabar Atuh Lis, sabar. Emosi Suhendi mulai rendah setelah mendengar azan asar berkumandang. Mereka pun segera melakukan aktivitas ibadah salat asar berjamaah. Tos olat asar, abdi ngarasa hareudang. Tiba-tiba hayang keluar imah. Lamun anehna
Abdi hayang ngajak istri keluar imah oge. Gempa bumi yang datang tiba-tiba menghancurkan semuanya. Akang ngajak Abdi keluar imah. Imah teh goyang-goyang. Suhendi sekeluarga tidak sempat membawa bayinya yang berada di dalam rumah karena rumahnya hancur akibat gempa yang dahsyat. Si Lilis sareng si Hendi panik. Si Uci katinggalan di kamar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mana kita? Apalagi istri Abi jejeritan minta tolong. Anak kita, ya Allah si Uci, ya Allah. Suhendi dan istri tidak tahu apakah bayinya bisa selamat. Manusia cuma berusaha, tapi Tuhan yang menentukan. Abdi sadar anak Abdi masih ketinggalan di jero imah. Suhendi dan Lilis tenggelam dalam kesedihan. Setelah saya ngelamatkan diri, saya ngelihat warga Suhendi mau masuk ke dalam rumah. Saya teriak, saya tiga, mereka mau masuk ke dalam rumah karena rumahnya mau rubuh. Hendi, jangan masuk rumah. Rumah masuk rubuh! Hendi! Hendi! Abdi ngahaturkeun nuhun ka Nu Maha Suci, orok Abdi salamat tina musibah ieu. Saya nggak habis pikir ngelihat bayinya Suhendi selamat karena kamarnya masih dikokoh. Padahal saya tahu semua bangunan-bangunan itu rubuh sudah rata dengan tanah. Saya sempat heran melihat Ibu Komariah pada saat mengajar kami mengaji, pikirannya seperti tidak fokus dan selalu melihat keluar musola. Gempa
Kisah ini sungguh menarik. Anda lihat, batu kerikil ini akan bergerak ketika tangan saya gerakkan. Tapi bagaimana jika batu kerikil ini tidak bergerak atau bahkan tidak merasakan sama sekali dampaknya dari gerakan tangan saya? Anda berpikir pasti ini tidak mungkin. Ini terjadi. Anda penasaran? Ini kisah. Komariah merupakan seorang ustazah yang dikenal para warga desa. Seorang ustazah yang tidak seperti lainnya. Dari dulu sampai sekarang, dia mengajarkan mengaji dan berdakwah tanpa meminta imbalan. Beliau teh penyabar mengajari kami semua ilmu-ilmu pelajaran. Bahkan Komariah sering menyumbang bagi warga sekitar yang tidak mampu. Abdi teh bersyukur ka Gusti Allah. Margi teh dipaparin kesempatan kanggo ngamalkeun ilmu abdi. Kanggo sadayana anu gaduh niat hoyong tiasa ngaos. Sakantenan abdi tiasa ngarawat ibu abdi anu tesepuh. Ibu, maaf ya, hari ini hanya makan nasi goreng karena saya buru-buru untuk ngajar. Saya berangkat dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, lindungilah anak saya ya Allah. Mudah-mudahan anak saya diberi rezeki yang halal, anak saya anak yang soleh. Mudah-mudahan anak saya diberi perlindungan dalam perjalanan, diberi keselamatan ya Allah. Tanda-tanda apakah ini? Firasat Pak Mukhlis benarkah akan terjadi? Tetaplah di program ini. Assalamualaikum, Bu. Mau kemana? Terserah gue mau kemana. Kamu nyontek sama aku ya? Sama
sama kamu. Kamu kan nyontek sama aku. Nyontek sama kamu. Ya kan dia nyontek sama aku. Iya, aku nyontek sama kamu. Aduh-aduhnya ada apa? Kok anak tante ribut? Ini Bu, dia nyontek sama aku. Kamu betul nyontek? Enggak, Bu. Udah damai aja, damai. Ayo damai. Aku nggak mau. Dia harus minta maaf. Loh. Nggak mau. Astagfirullahaladzim. Ada apa ya? Tadi temenku tidak mau ditegur. Sekarang santai-santai pada ribut. Hal yang sungguh aneh. Saat itu, Ibu Komaria memang kelihatan gelisah. Ternyata kegelisahan Ibu mungkin sebagai petanda. Bumi melanda kota Tasikmalaya dan sekitarnya. Kegelisahan Komaria seolah mendapat jawaban, yaitu gempa bumi dahsyat. Saat itu Abdi begitu panik karena kejadiannya sangat cepat. Abdi berusaha memanggil Ibu Komaria, tapi saya terjatuh karena guncangan gempa. Saya sempat heran melihat Ibu Komaria pada saat mengajar kami mengaji. Pikirannya seperti tidak fokus dan selalu melihat keluar musola. Seperti ada yang mengganggu pikirannya. Santri menirawas pisan pas nguping di luar cenah ada gempa. Bumi bergetar hebat. Gempa bumi melanda kota Tasikmalaya dan sekitarnya. Di sadayana ngucap syukur alhamdulillah. Ieu teh bener-bener pitulung ti Gusti Allah. Margi bangunan musola tempat ngaos abdi sareng para santri henteu roboh. Padahal abdi ningali keluar bangunanna pada hancur berantakan.
Hampir semua rumah hancur, namun tidak demikian dengan musola tempat Komariah mengajar mengaji. Bangunan itu tetap kokoh berdiri. Yang penting kita ini bisa untuk ditetapkan di suatu daerah yang layak untuk kami ini. Kita ini kan terancam sama bahaya, Pak. Terancam maut. Umpamanya pemerintah sampai bisa menetapkan lagi di sini. Silahkan ditetapkan semua di sana. Tapi bagaimana cara mengantisipasi daerah yang labil ini untuk kita ini, Pak? Orang tua adalah mukjizat turunnya pertolongan Tuhan. Keajaiban apa lagi yang akan saksikan episode selanjutnya? Tetaplah di program ini dan yakinlah bahwa miracle itu ada.